terhadap legitimasi politik dari pemimpin-pemimpin daerah terpilih. Nah, cuma kalau kita lihat memang beberapa prediksi itu ternyata tidak terbukti. Nah, biasa pengamat politik kan gitu kan ya. Kadang kalau lagi nasibnya muncul tepat gitu. Kalau enggak ya salah, nggak apa-apa, namanya juga pengamat politik gitu kan. Terbagian. Tapi menurut saya menarik begitu ya. Jadi di tengah ada pesimisme terhadap pelaksanaan pilkada, nah, tapi tentu juga hadir optimisme. Nah, yang pertama soal aktivisme publik ya, tadi dibahas juga oleh Kang Herhas, bahwa ada pandangan bahwa nah, jangan-jangan ini partisipasi publik menjadi rendah. Bahkan di Jawa Barat ya, karena saya seringkali juga bicara konteks Jawa Barat, sama begitu ya, Jawa Barat itu di 8 kabupaten kota semuanya terjadi peningkatan. Walaupun masih ada yang di bawah 60% ya, Sukabumi, hanya Sukabumi saja, tapi itu juga meningkat. Kan yang luar biasa itu Pangandaran, lebih tinggi dibanding waktu Pilpres ya, 83% kalau tidak salah. Karena memang orang-orang Pangandaran kelihatan masih semangat. Ini memang kan berbagai studi pemilihan itu biasanya begitu. Kalau daerah baru atau pemilihannya masih baru biasanya antusias gitu. Semakin ke sana nanti biasanya semakin terjadi penurunan. Itu mungkin ya fenomena yang terjadi di Pangandaran. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat di daerah-daerah lain itu juga relatif ya, tentu saja masih ada yang rendah ya. Tapi kembali saya juga dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat partisipasi itu kelihatannya bukan hanya dipengaruhi oleh variabel COVID ya. Artinya di tengah-tengah pandemi COVID ternyata publik masih punya cukup antusiasme untuk hadir di TPS. Nah itu penting. Satu tadi soal bagaimana kemudian pemimpin terpilih di 270 kabupaten kota itu punya legitimasi politik. Karena ini terkait dengan nilai demokrasi tentu. Semakin rendah tingkat partisipasi, nah tentu secara nilai demokrasi, legitimasi politik dari pemimpin itu juga menjadi relatif rendah. Kedua, positifnya adalah ternyata aktivisme publik itu tinggi, termasuk mungkin milenial, Kang Fahmi ya. Jadi nanti bagus juga misalnya Kang Fahmi melakukan riset karena belum ada di pilkada itu khusus untuk milenial, bagaimana tuh tingkat partisipasinya. Tadi ya mengkonfirmasi apakah betul kemudian milenial itu masih apolitik gitu ya, atau sebetulnya untuk konteks Indonesia pada kasus tertentu ada kondisi relatif juga mulai antusias. Di 2020 pelaksanaan pilkada di banyak daerah, di mayoritas daerah itu tingkat partisipasinya relatif tinggi dibandingkan dengan 2015 misalnya yang tidak ada pandemi sebetulnya gitu. Nah ini yang sebetulnya harus dijaga gitu ya, agar tingkat partisipasi ini tinggi, mengisi ruang-ruang misalnya soal pengawasan publik. Jadi itu menjadi penting karena kalau publik menjadi apolitis itu juga jadi problem bagi konsolidasi demokrasi kita. Jadi dikatakan Kang Fahmi, kelihatannya kalau berbagai hasil studi memperlihatkan milenial itu rendah ketertarikannya pada politik. Nah kemudian terkait dengan tata kelola juga saya pikir ini menjadi menarik karena ada 270 kepala daerah yang terpilih. Memang ada yang terpilih kembali, artinya ada incumbent, ada petahana yang kemudian terpilih kembali. Tapi ada juga kemudian daerah-daerah baru. Nah kenapa ini menarik menurut saya? Karena dalam beberapa kajian ketika kita bicara tata kelola pandemi COVID selama 2020, kan salah satu problemnya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau provinsi dengan kabupaten kota. Ya. Nah, tentu kalau kita bicara koordinasi, salah satu variabel penting soal leadership, tidak bisa tidak gitu ya. Bagaimana kemudian birokrasi itu berjalan, gitu, itu akan sangat ditentukan oleh kepala daerah. Nah, kepala-kepala daerah yang baru ini tentu diharapkan punya semangat baru juga untuk kemudian membangun
koordinasi, membangun komunikasi, bahkan membangun kolaborasi begitu ya, supaya kemudian persoalan pandemi ini. Nah, koordinasi ini juga menarik begitu ya, ketika kita tarik ke pusat. Nah, kalau kita lihat juga terjadi dinamika politik yang sebetulnya memberikan harapan gitu ya. Di akhir juga dikatakan Kang Irhas ada beberapa momentum ya, saya pikir termasuk reshuffle sebetulnya ya. Reshuffle yang dilakukan di bulan terakhir ya, Desember kan ya, reshuffle ya, bulan terakhir tahun 2020. Kalau saya melihatnya sebagai sebuah harapan baru, atau tadi dalam soal tata kelola pandemi adalah bagaimana koordinasi, komunikasi, kolaborasi bisa diperbaiki. Jadi kemarin misalnya banyak sekali saya pikir orang memuji press conference-nya BGS ya, Budi Gunadi Sadikin yang Menkes yang baru, karena dianggap itu yang sangat terstruktur, sistematis, datanya bagus begitu, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, saya pikir yang begitu itu menjadi penting dilakukan, memberikan informasi pada publik, tapi juga tadi konteksnya koordinasi tentu dengan provinsi dengan kabupaten kota. Jadi ada harapan walaupun menterinya bukan dokter gitu ya, karena juga saya pikir sebetulnya perdebatan itu nggak begitu penting sih gitu. Tapi kan sebagian orang tadinya ini kok menteri bukan dokter. Karena menteri itu satu jabatan politik gitu ya, kedua dia manajer gitu kan, dia mengelola. Ya, kepentingannya kan sebetulnya salah satunya adalah soal mengelola Indonesia bagaimana bisa segera keluar dari pandemi. Dan tantangan yang tidak mudah tentu gitu ya. Negara-negara lain ternyata juga menghadapi gelombang ketiga gitu, misalnya Korea Selatan, di Inggris ada varian baru gitu. Jadi kita juga belum tahu ini dalam suasana yang masih sebetulnya juga ketidakpastian sampai kapan sih sebetulnya pandemi. Jadi memang pengelolaan pemerintah itu harus betul-betul kuat. Nah, sehingga jadi satu, saya pikir reshuffle itu dalam konteks bagaimana mengelola pemerintahan dalam krisis menjadi lebih baik. Ada pemain-pemain baru begitu ya, yang kemudian punya. Satu pertanyaan dari Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia dari Universitas Pajajaran, menanyakan merujuk dari bahasan di atas berbicara mengenai keterwakilan milenial dalam politik. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi besar peluang untuk milenial dalam terjun ke ranah politik dalam hal keterwakilan milenial dalam politik saat ini? Satu-satu dulu deh dijawab, atau ada satu lagi pertanyaan dari Juan Veron dari Unpad juga menanyakan bagaimana pandangan Bapak mengenai pilkada serentak tahun ini? Apakah sudah efektif atau belum? Apa motif utama mengenai pilkada serentak di tahun ini melihat tingkat penyebaran COVID semakin meningkat? Apakah dengan partisipasi publik yang rendah dalam memilih kepala daerahnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat serta kinerja yang akan dijalankan selama kepengurusan ke depannya? Terima kasih. Mungkin dua pertanyaan itu kayak semua pertanyaannya ditujukan ke semuanya. Saya persilakan, karena yang pertanyaan pertama nih key-nya adalah kuncinya milenial, mungkin saya persilakan lebih dulu Kang Fahmi. Enggak. Nadia. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Nadia dari Unpad. Saya pikir sih memang kita juga masih terlibat dalam perdebatan gitu Pak ya, terkait misalnya tadi dalam konteks apolitisme kelompok milenial. Ada beberapa, memang sebagian besar arus utamanya memang mengatakan bahwa milenial itu apolitis, tapi ada beberapa riset lain termasuk teman-teman Alfara itu menyatakan atau justru membantah tesis tersebut dengan mengatakan bahwa milenial itu sebenarnya nggak apolitis. Kemudian beberapa indikator yang diajukan itu misalnya aktivisme milenial dalam beberapa kasus terakhir misalnya di Indonesia, terutama aktivisme media sosial ya, terkait misalnya isu Omnibus Law, kemudian juga RUU KPK dan beberapa yang lain, itu dijadikan sebagai beberapa indikator. Tapi maksud saya menyambung apa yang disampaikan atau pertanyaan dari Nadia tadi, pertama tentu saja kuncinya adalah meningkatkan kesadaran politik dulu. Sebetulnya untuk menduduki posisi-posisi strategis itu kan kita hari ini nggak bisa
Apalagi kelompok milenial yang terdidik hanya mengandalkan misalnya popularitas atau jargon politik. Oleh karenanya yang perlu ditingkatkan itu adalah kesadaran politik, kemudian membangun agenda strategis. Apa yang akan ditawarkan? Apa yang bisa kelompok milenial tawarkan misalnya untuk society secara keseluruhan? Agenda politiknya apa? Misalnya sekarang kan lagi tumbuh berkembang soal ekonomi kreatif, kemudian juga soal ekonomi digital dan lain sebagainya. Saya pikir justru milenial yang paling punya kompetensi, yang paling memiliki kemampuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang harus diproduksi oleh pemerintah atau negara atau pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk menyiasati atau menyikapi hal-hal yang relevan belakangan ini. Nah, setelah teman-teman milenial atau saya juga termasuk di dalamnya itu punya agenda strategis yang bisa dikawal bersama-sama, kemudian meningkatkan kesadaran politik. Step kedua adalah tadi bagaimana caranya untuk terlibat dan memenangkan kontestasi politik, tidak hanya misalnya berpartisipasi 10%, 20%, 30%, tapi juga masuk pada ruang politik yang lebih konkret. Tapi kata kuncinya adalah punya agenda. Kemudian step selanjutnya berkaca pada desain pemilu kita yang harus memiliki atau mengkapitalisasi popularitas misalnya. Lewat media sosial kan kita bisa mengkreasikan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan generasi X ya, Pak. Mengkreasikan beberapa hal, meningkatkan popularitas. Kemudian juga yang selanjutnya adalah bisa tadi yang saya tawarkan adalah melakukan kolaborasi. Sekarang kan lagi musim crowdfunding misalnya, yang untuk mensukseskan agenda politik ya tentu saja harus memiliki popularitas dan anggaran. Karena milenial ini secara anggaran masih terbatas atau tidak memiliki kemampuan logistik yang kuat, ya cara yang bisa ditempuh adalah berkolaborasi, crowdfunding dan lain sebagainya. Tapi kata kuncinya adalah 3 tadi, punya agenda, kemudian juga punya kesadaran politik, dan yang ketiga adalah tahu bagaimana harus memenangkan pertempuran politik. Tapi nggak mungkin tahu bagaimana caranya memenangi kontestasi politik, terutama misalnya pilkada, pileg dan lain sebagainya, kalau tidak mau belajar politik juga. Saya pikir sih itu ya. Tapi kalau kiat-kiat nanti mungkin motivator bisa menjawab itu ya. Kalau kiat-kiat. Makasih Pak Febri. Saya langsung aja. Saya mungkin satu pertanyaan tadi sebenarnya yang untuk yang pilkada sudah dijawab sama Pak Firman. Saya kira begini, kalau saya menambahkan aja apa yang disampaikan oleh Kang Fahmi sebenarnya untuk siapa tadi pertanyaannya? Untuk Nadia di teman-teman. Saya ini mungkin karena generasi bukan milenial ya, saya sampai sekarang masih percaya bahwa nggak percaya itu dengan gerakan sosial media itu, karena tidak menumbuhkan tradisi diskusi dan otokritik terhadap satu diskursus yang terjadi. Kita bisa nguji lah tesisnya hari ini. Orang teman-teman milenial kritis di sosmed, itu hasilnya apa? Teman-teman bikin satu gerakan hashtag itu buat apa? Itu tidak membangun tradisi politik, tidak membangun satu strategi bagaimana membangun analisa kritis terhadap situasi, gitu loh. Karena saya masih percaya dengan gerakan massa. Kenapa pemerintah khawatir ketika ada aksi-aksi massa besar? Ya karena itu buktinya itu. Khawatir nggak dengan gerakan petisi itu ada nggak hasilnya? Nggak ada. Makanya, tapi saya tidak menegasikan gerakan itu, gitu ya. Nah, teman-teman milenial apa yang disampaikan kami tadi itu harus membangun kesadaran kritisnya itu dengan menghimpun diri. Nggak bisa dia dari omongan di sosmed aja, nggak ngerti dia, maka nggak terbangun tradisi kritik, otokritik atau diskusi yang kritis terhadap itu. Jadi budayanya itu budaya caci maki aja yang keluar gitu. Nah, itu yang harus menjadi catatan kritis bagi teman-teman milenial membangun kesadaran politik. Nah, kesadaran politik itu kan tidak ansih bicara soal politik praktis. Bagaimana membangun memberikan pendidikan politik pada teman-teman, kepada masyarakat dan segala macam, itu menjadi peran dari CSO sebenarnya. Nah, dalam konteks 2019 2020 ini CSO kehilangan orientasi, itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Karena perannya itu dia harus punya terobosan baru. Perannya itu adalah menjadi inkubator bagi gerakan-gerakan milenial hari ini. Tradisi-tradisi diskusi, tradisi baca buku, bedah buku dan segala macam itu harus dibangun sebenarnya.
itu yang harus dilengkapi dengan itu gitu loh, gerakan-gerakan milenial, apalagi aktivisme di sosmed. Aktivisme di sosmed itu boleh saja gitu, tapi dirangkai dalam satu analisa, baca yang benar gitu, nggak hanya clickbait aja gitu, baca judul, oh ini anjis gitu kan, apa gitu kan, nggak kayak gitu cara membacanya gitu. Nah, baru ketika sudah berhimpun, kesadaran kritisnya terbangun. Berhimpunnya lewat apa? Bisa lewat BSOD misalnya, bisa lewat API nanti, atau bisa lewat organisasi-organisasi mahasiswa yang memang punya tradisi untuk membangun kesadaran kritis. Aktivisme itu kan lahir dari diskusi-diskusi, dan itulah kualitas demokrasi itu bahkan muncul gitu. Dia yang nggak ada sekarang itu kan itu. Dan peran CSO itu menjadi abai di periode 2 tahun terakhir menurut saya. Karena melihat situasinya berubah gitu. Dia tidak mampu mentransformasi diri menjadi apa. Karena pemerintahan hari ini kan sangat demokratis. Saya pernah berapa kali bilang sama teman-teman, dulu itu ketika masyarakat ada problem, itu pasti minta ke CSO untuk didampingi. Sekarang masyarakat bisa datang ke istana, bisa aja dia datang langsung. Dulu kan didampingi, ditemani ke DPR apa segala macam, itu tuh yang dilakukan oleh teman-teman CSO. Sekarang publik bisa langsung, bahkan pemerintah, DPR dan segala macam mengundang langsung masyarakat itu, masyarakat terdampaknya yang mana dan segala macam gitu. Nah, dalam konteks teman-teman milenial, saya kira itu yang menjadi catatan kritis saya. Dalam konteks membangun kesadaran kritis itu ya harus duduk bareng gitu loh. Duduk bareng, tidak bisa hanya duduk bareng itu dalam artian dalam konteks sekarang bisa Zoom ya, diskusi, poinnya itu di situ. Bukan saling maki di sosmed, kemudian perang hashtag dan segala macam. Kita bisa ngukur lah teman-teman yang tahu tentang bagaimana gerakan K-pop ya. Itu hasilnya apa? Enggak ada, cuman kayak gitu aja kan. Gitu. Dan dia tidak membangun tradisi kritis lah gitu ya terhadap kelompok-kelompok milenial. Nah, ketika ini berjalan, dampaknya pasti implikasinya panjang. Ada yang ya bisa berhimpun dalam satu organisasi masyarakat sipil, kemudian kelompok-kelompok perempuan yang bisa jadi aktivis perempuan, jadi bisa di partai politik yang membuka diri terhadap kelompok-kelompok muda milenial dan segala macam. Saya kira itu yang yang menjadi poin saya. Itu. Terima kasih. Yang soal pilkada ya, walaupun tadi saya sudah beberapa hal, tapi tambahnya begini yang saya katakan. Tadi kalau nggak salah, kenapa pilkadanya tetap 2020 gitu ya? Buat saya memang harus 2020. Pertama kalau alasannya 2020 pandemi, kan tadi juga, dan kita juga sudah tahu lah, tidak tahu sampai kapan pandemi itu berakhir. Gitu. Kalau mau menunggu pandeminya berakhir ya, kapan mau dilaksanakan pilkada begitu ya? Itu soal. Kedua, ya kepemimpinan dalam krisis itu menurut saya penting adalah pemimpin politik yang punya legitimasi. Nah, terus terang saya agak berbeda dengan beberapa pandangan, misalnya Prof. Jo ya, misalnya dengan saya katakan ya bagus, karena kalau diundur kan PLT kan. Kalau PLT lebih mudah berkoordinasi pemerintah pusat. Kalau menurut saya cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikir membangun koordinasi itu ya harus pejabat politik dengan pejabat politik. Kalau mau begitu kita kembali ke orde baru gitu ya. Nanti semua kabupaten kota provinsi itu sudah diangkat pemerintah pusat aja. Nah, justru kan yang harus dibangun itu adalah kemampuan berkoordinasi, berkomunikasi, berkolaborasi antar pemimpin politik di berbagai tingkat gitu. Kalau nggak begitu nggak belajar kita begitu ya. Nah, ini yang penting. Lalu kemudian tadi soal legitimasi politik menjadi penting kalau menurut saya. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik, paling tidak dalam pemilihan, itu memberikan legitimasi politik kepada pemimpin terpilih. Karena di berbagai negara di dunia ini kan salah satu kekhawatiran pemimpin politik itu soal tingkat partisipasi yang semakin rendah. Saya ingat misalnya pidato terakhir Presiden Obama dulu itu ya, sebelum diganti Trump, itu salah satu kekhawatiran, dia bilang hari ini tingkat partisipasi publik itu semakin rendah, ini bahaya, dia bilang gitu ya. Dan kemarin dibuktikan sebetulnya kemudian tingkat partisipasi jadi tinggi sekali ya. Di Amerika Serikat dalam sejarah itu paling tinggi 67% kalau nggak salah begitu. Nah,
Pembicara kedua kayak Kang Fahmi nih, dia tentang afirmasi politik untuk perempuan. Jadi pada faktanya memang di Indonesia belum mencapai 30%, namun ada peningkatan dari tahun ke tahun. Apakah dengan menambah kuota keterwakilan perempuan dalam legislatif dapat menyelesaikan permasalahan undang-undang untuk melindungi perempuan? Sebab masih belum secara signifikan memberikan dampak. Contohnya RUU PKS yang tak kunjung beres. Bagaimana proyeksi ke depannya? Enggak. Karena narasumber kedua berarti saya ya, moderator ya. Saya pikir mungkin akan ada yang lebih kompeten untuk menyampaikan terkait konsep, teori maupun tatanan praktik soal afirmasi politik terhadap perempuan ya. Saya tadi menyinggung afirmasi politik terhadap perempuan itu sebagai bagian saja, sebagai bahan komparasi terkait konsep misalnya afirmasi politik untuk milenial. Tapi kalau diperkenankan untuk menyinggung sedikit, saya pikir afirmasi itu dalam konteks triggering sebetulnya ya. Saya melihatnya begitu. Untuk memicu, untuk men-trigger misalnya keterlibatan perempuan dalam politik. Dan itu sudah direspon dengan baik oleh beberapa lembaga politik termasuk partai ya. Kita kan menyaksikan dari tahun ke tahun partai itu memberikan ruang yang makin besar sebetulnya untuk perempuan. Bahkan keterlibatan perempuan di parlemen juga sudah mencapai 2 digit kalau saya tidak keliru sebetulnya ya. Meskipun belum mencapai angka ideal 30%, tapi upaya itu terus dilakukan bersama. Secara konseptual juga dikerjakan, secara teori juga terpenuhi, tapi ada beberapa kekurangan misalnya dalam konteks praktik, yaitu urusan yang lain. Saya pikir perlu ada misalnya evaluasi dan lain sebagainya untuk melihat apakah afirmasi politik terhadap perempuan itu efektif atau tidak. Tapi dalam konteks pemuda, karena hari ini misalnya milenial, hari ini misalnya jika kita mengacu data yang dirilis oleh beberapa lembaga riset misalnya di parlemen, hanya ada beberapa saja, mungkin hanya saya kurang lebih kalau saya tidak keliru hanya ada mungkin 20-an ya, 20 sekian anak muda di bawah usia 30 tahun misalnya yang hari ini terpilih sebagai legislator di parlemen. Itu pun jika kita zooming lagi lebih dekat misalnya 20 pemuda itu dari 570 sekian anggota parlemen itu yang memiliki kekerabatan bahkan ikatan darah misalnya dengan kepala daerah di wilayah A, kepala daerah di wilayah B, atau anak pejabat A, anak pejabat B dan lain sebagainya. Jadi saya pikir perlu untuk men-trigger agar milenial khususnya mau terlibat dalam politik. Ditambah misalnya salah satunya kan yang institusi terbesar untuk melakukan rekrutmen politik ini kan partai gitu Pak ya. Partai juga memberikan ruang yang besar bagi anak-anak muda, bukan hanya anak muda misalnya yang punya garis kekerabatan dengan elit dan lain sebagainya, tapi juga anak-anak muda yang mungkin bukan anak siapa-siapa, tidak berasal dari siapa-siapa, tapi punya kompetensi khususnya di bidang politik untuk jadi misalnya vote gator dan lain sebagainya. Saya pikir sih dalam konteks itu ya, tapi kalau dalam konteks politik perempuan, saya pikir saya tidak juga bisa mengelaborasi lebih dalam. Saya hanya melihatnya sebagai trigger dan upaya untuk mendorong partisipasi, khususnya keterlibatan perempuan dalam pos-pos strategis dalam politik di Indonesia saja. Saya pikir itu Pak Moderator mungkin saya izin juga nambahkan tadi mungkin apa yang dimaksudkan Pak Irhas, sebetulnya bukan saya juga melakukan glorifikasi gitu Pak Irhas ya terhadap aktivisme media sosial dan lain sebagainya. Cuma kita juga kan tidak bisa melepaskan diri misalnya dari beberapa fenomena keterpilihan kepala daerah yang justru saya pikir akibat aktivitasnya yang positif di media sosial, salah satunya Pak Ridwan Kamil. Dia bukan siapa-siapa, 2013 tiba-tiba dikenal orang dan mampu memenangkan kontestasi politik di Bandung. Kemudian juga ada fenomena lain, misalnya tiba-tiba dalam 2-3 hari mahasiswa di Jogja, di Jakarta bisa berkumpul ribuan orang. Kalau itu dilakukan konsolidasi secara fisik, saya pikir agak sulit sebetulnya ya, mengumpulkan ribuan orang dalam beberapa hari. Tapi karena ada triggering di media sosial, ada upaya melakukan solidaritas dan lain sebagainya, makanya di Jakarta saat Omnibus Law itu akan diketuk, ribuan orang berkumpul dan sebagian besar mostly itu mahasiswa, kemudian juga Gejayan memanggil dan lain sebagainya. Saya pikir sih itu beberapa fenomena, cuma saya juga tidak dalam kerangka untuk mengeneralisasi sebetulnya bahwa
atau bahkan mengglorifikasi bahwa media sosial ini the only thing gitu, sementara yang lain itu mulai mundur setir. Bukan sih. Terima kasih Pak Moderator. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tahun depan 2021 dan mungkin dalam situasi mungkin yang lebih baik lagi, tidak seperti sekarang dalam situasi pandemi. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.